Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Gebrina Putrisnani. Saya Siti Fadilah Nur. Saya Nabila Syafitri. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nabila Fitri. Gebrina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan nasional. Nah, di nilai-nilai Pancasila Prakemerdekaan ini mencakup masa kejayaan nasional. Masa kejayaan nasional itu terdapat beberapa kerajaan. Nah, di sini kami hanya mengambil 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Di Kerajaan Kutai sendiri, Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa yupa atau tiang batu. Berdasarkan prasasti ini, Kerajaan Mula Warman mengadakan kenduri dan sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa tersebut sebagai tanda terima. Ini sudah ada nilai-nilai sosial dan ketuhanan di Pancasila. Selanjutnya itu Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya pernah memiliki wilayah meliputi Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Semenanjung Malaka, dan beberapa daerah lainnya. Meskipun memiliki wilayah yang luas, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang teratur. Misalnya dalam kehidupan ekonomi, Sriwijaya berupaya menyatukan para pedagang, pengrajin, dan pegawai raja. Dengan adanya pegawai raja dan persatuan akses dagang ini, masyarakat Sriwijaya jadi memiliki afektivitas ketika ingin melakukan transaksi. Dalam perkembangan agama juga, mereka membuka Universitas Agama Buddha sebagai pusat pengajaran Buddha. Nah, meskipun seperti itu, masyarakat Hindu dan Buddha di Kerajaan Sriwijaya tetap rukun dan hidup berdampingan dengan damai. Nah, disinilah nilai-nilai toleransi antar umat sudah diterapkan. Selanjutnya itu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri menjalankan kehidupan kerajaan Majapahit dikat nanti ya. Selanjutnya itu Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit menjalankan kehidupan kerajaan, orang-orang hidup rukun meski berbeda keyakinan, yaitu Buddha dan Hindu. Dengan begitu, unsur persatuan dalam Pancasila sudah terlihat. Nilai-nilai persatuan dalam Pancasila ini udah berkembang. Kok berkembang? Apa kok berkembang? Lanjut nih. Dikokat ya. Selanjutnya itu Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit menjalankan kehidupan kerajaannya, orang-orang hidup rukun meski berbeda keyakinan. Keyakinan mereka itu Hindu dan Buddha. Meskipun seperti itu, mereka tetap rukun, damai, tanpa ada perselisihan. Nah, di sini nih sudah ada nih nilai-nilai persatuan dalam. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fadilah Nur. Baik, terima kasih kepada Nabila Syafitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang era prakemerdekaan. Nah, di era prakemerdekaan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu zaman penjajahan, di mana zaman penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjak kaki di Nusantara pada abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung. Beberapa abad sebelumnya mencapai batas-batas wilayah. Zaman penjajahan dimulai pada masa bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada zaman ini tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, sehingga perjuangan melawan penjajahan secara fisik dilakukan secara sendiri-sendiri di setiap daerah. Rakyat mudah diadu domba sehingga mudah pecah belah. Hal ini menimbulkan rakyat Indonesia semakin miskin dan bodoh. Akibat penjajahan tersebut, oleh karena itu, untuk semboyan yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan semangat agar rakyat Indonesia bisa menciptakan persatuan dan kesatuan.
Karena tanpa persatuan kita tidak bisa mengusir penjajahan. Baik, yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional pada abad ke-20, Indonesia mengubah pendekatannya untuk melawan penjajahan Belanda. Para pemimpin di Indonesia pada abad ke-20 mengubah cara penduduk melawan pemerintah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya negara. Berbagai organisasi diciptakan untuk memajukan kesadaran ini, termasuk organisasi politik serta organisasi dan berfokus pada pendidikan dan utusan sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu periode pengusulan Pancasila. Ada beberapa pembicara dalam sidang BPUPKI, yang diantaranya Bapak Muhammad Yamin. Setiap pembicara menawarkan perspektif mereka tentang negara berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu periode perumusan Pancasila. Memandangkan janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia, ia memberi peluang kepada pemimpin pergerakan nasional Indonesia untuk bersiap sedia untuk kemerdekaan secara konsumtif. Dalam pidato Soekarno juga secara eksplisit menyebutkan 5 prinsip tersebut dan penyebutan Pancasila bukti Pancadharma. Sila dimaknai sebagai asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah bangsa Indonesia berdiri yang kekal dan abadi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gebrina Putri Isnani. Baik, terima kasih kepada Siti Fadilahnu. Selanjutnya saya akan membahas materi yang berjudul Pancasila di Era Kemerdekaan. Pancasila ada ideologi dasar dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sidang BPUPKI mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang tersebut oleh Muhammad Yamin, Soekarno, dan Suyopomo. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pelaksanaan sidang BPUPKI pertama untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Pada sidang tersebut, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu Suyopomo juga merumuskan dasar Pancasila pada dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan. Dan pada sidang tersebut Insinyur Soekarno juga merumuskan 5 dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah diadakan upacara demokrasi, terjadi perdebatan sengit antara elit nasionalis netral agama, elit nasionalis muslim, dan elit nasionalis Kristen. Mereka merasa keberatan atas bagian kalimat rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan 7 kata sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Hatta mengusulkan mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan 7 kalimat tersebut dilakukan dengan cepat demi persatuan dan kesatuan bangsa mereka masing-masing. Setelah mereka menyetujui usulan tersebut, akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.
Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dalam kata-kata, kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Kami tutup presentasi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.